Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'ala qur'ana hudan lin-nasi was-sabilis salam wa ja'ala Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa ja'ala mu'minina kulluhum ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa rabbul alam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin wa khairul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tasliman wa ala alihi washabi ajma'in wa man tabi'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ra'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita mukarram, Bapak Ustadz Mulyana Al-Hafiz Mukarram, Bapak Ustadz Supriyadi, juga yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haji Endang Hermawan, yang saya hormati penasehat Bapak Haji Noto Supriyanto SEMM, yang saya hormati juga Ketua Yayasan Bapak Haji Agus Joko Susilo, dan seluruh para pengurus, para tokoh hadirin, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi indah ini Allah kembali himpun kita di majlis yang sangat mulia dalam rangka thalabul ilmi. Setelah kita sholat subuh berjamaah tepat waktu, kita duduk sejenak insyaallah sampai waktu suruk. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya. Allah tambahkan ilmu kepada kita, Allah tambahkan kepahaman kita kepada agama, sehingga amal-amal kita makin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Insyaallah 4 hari lagi ya Pak ya. Ibarat bunga sudah nampak keindahannya, udah tercium keharumannya, udah terasa kesahduannya. Inilah doa yang kita panjatkan sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sa'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat sampai ke Ramadan. Meskipun kurang 4 hari, dijamin gak kita masih hidup Pak? Insya Allah ya, mudah-mudahan, karena Ramadan ini adalah bulan yang diidam-idamkan, bulan yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau puasa, semua umat diperintahkan puasa Pak. Kama kutiba 'alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu. Jadi puasa itu semua umat diperintahkan puasa, tapi tidak namanya Ramadan. Apa Ramadan? Secara linguistik artinya adalah panas membakar. Karena biasanya bulan Ramadan itu cuacanya sedang panas-panasnya di Arab itu, sehingga batu itu sampai panas kalau diinjak, sehingga
arti asal katanya adalah batu yang panas membakar. Namun secara syar'i maknanya adalah panas membakar dosa-dosa kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita tabaruk dengan kitab Kifayatul Azkiyah. Saya kutip beberapa kalimat daripada al-mu'alif, yaitu Umar bin Syatta' yang mengarang kitab ini. Qala al-mu'alif, la syai'a anfa min taqaluli aqlihi wa syarabihi li jismi wa dini i'tala. Afatu sib'i siklu jismi qaswatul qalbi izalatu qitnatun mutaqal mila tad'ifu jismi an ibadati rabbih jalbun linaumi fahdarhu wa abhila. La say'a anfa', tidak ada yang lebih manfaat min taqalluli aklili, kecuali mengurangi makan, wa syarabihi, dan minum, lil jismi wa dini iktala, yang bermanfaat bagi badan dan bagi agama. Afatu sib'in, adapun keburukan-keburukan dari banyaknya makan, siklu jismi, memberatkan badan, qaswatul qalbi, mengeraskan hati, izalatu fitnatan, yaitu mengurangi kecerdasan, mutamal mila, tad'ifu jismi, melemahkan badan, an ibadati rabbihi, dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zalbun linaumi, banyak tidur, fahdaranhu wa abhila, dan melemahkan akal, melemahkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini menerangkan buruknya orang yang banyak makan. Jadi tidak ada yang lebih bermanfaat daripada orang yang mengurangi makan dan minumnya bagi dirinya dan bagi agamanya. Dan buruknya banyak makan, banyak kenyang terhadap beratnya badan, kerasnya hati, kemudian mengurangi kecerdasan, banyak tidur, dan mengurangi akalnya. Jadi bahayanya orang kenyang itu, yang pertama, memberatkan badan. Pasti ya Bu ya, banyak makan badannya jadi tambah berat. Yang kedua, keras hatinya. Yang ketiga, kurang cerdas. Yang keempat, banyak tidur. Yang kelima, kurang akal. Jadi ternyata kenyang itu membahayakan. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aktsaran nasi siba'an fid dunya atwalahum ju'an yaumal qiyamah. Ini hadis Tirmizi. Orang yang banyak kenyang di dunia nanti banyak lapar di akhirat. Hati-hati nih. Orang yang banyak kenyang di dunia nanti banyak lapar di akhirat. Kita banyak kenyang apa banyak lapar, Pak? Banyak kenyang. Siap-siap lapar di akhirat. Ya. Baik. Maksud daripada hadis ini adalah orang yang banyak kenyang dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Makanya harus wa yut'imuna at'ama ala miskina wal yatima. Harus juga ingat untuk mengenyangkan orang miskin dan anak-anak yatim. Jadi maksud hadis ini, kalau orang banyak kenyang di dunia kemudian lapar di akhirat, dipastikan hampir semua kita nanti di akhirat kelaparan. Untung
Ulama menafsirkannya enggak begitu. Yakni orang yang banyak kenyangnya untuk dirinya sendiri, egois, tidak memikirkan perut orang miskin dan anak yatim, itulah yang dimaksud. Selamat kita, insya Allah. Yang penting kita banyak makan, tapi juga memikirkan perut orang-orang miskin dan anak yatim. Yakni banyak berinfak, banyak bersodakoh. Insya Allah selamat kita. Amin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan sudah dekat, kita ucapkan marhaba ya Ramadan. Biasa kita sering mendengar kata ucapan marhaba ya Ramadan. Apa arti marhaba? Marhaba dari kata ar-rahbu, lapangan yang luas. Dari rohiba yarhabu rohaban, yaitu lapang, melapangkan, telah lapang. Kemudian ditambahkan tak, roknya kita sukun, boknya kita sukun, jadi tarhib. Ya, kita sering dengar kata tarhib Ramadan. Berarti itu kata kerja, yaitu bekerja keras, bersungguh-sungguh, melapangkan hati kita, melapangkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Maka Nabi pun demikian ketika menyambut tamu, suka berkata marhaba liqaumi, ya. Atau kita sering dengar kata ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu dari kata najaltum ahlan wa halaltum sahlan. Ya, arti katanya dari situ tuh. Nazaltum ahlan, halaltum sahlan. Disingkat jadi pada ahlan wa sahlan. Apa artinya? Artinya ahlan dari kata ahli. Ketika seorang tuan rumah menyambut tamunya dengan ahlan, berarti engkau telah aku anggap sebagai keluargaku, ahli, ya. Ahlan, maka engkau datang sudah kuanggap sebagai keluargaku. Ditambah sahlan, maka silakan masuk, kami berikan kemudahan, kami berikan kenyamanan, makan minum silahkan, apa saja nikmati yang ada, udah selesai cuci piring sendiri. Nah, jadi kalau Pak Haji Noto sudah bilang ahlan wa sahlan, berarti udah dianggap keluarga, udah silahkan makan apa saja yang di rumah, apa saja silahkan nikmatin tuh. Kalau sudah bilang ahlan wa sahlan, berarti udah dianggap keluarga. Ya, orang jadi hati-hati kalau udah bilang begitu. Berarti kalau apa aja dimakan yang di rumah, udah jangan ngomel. Karena kalimatnya udah ahlan wa sahlan. Demikian pula ketika kita sambut ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan, maka keadaan kita sudah lapang, sudah menerima segala apa yang dibawa oleh tamu istimewa kita, yaitu bulan Ramadan. Dan hendaknya kita harus menyambut dengan sukacita. Makanya ketika kita tarhib Ramadan, yang harus kita lapangkan apa? Yang pertama adalah kolbu kita, lapang menerima akan datangnya bulan Ramadan, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Emang ada orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, Pak? Banyak, ya. Ya, nanti mau makan susah katanya. Ya, mau makan harus ngumpet-ngumpet. Makanya Ramadan jadi banyak warung siluman. Ya, yang tertutup tapi kakinya kelihatan. Ya, jadi susah hati, jadi sempit, mau makan tidak bebas gitu kan. Ada, makanya ada hadis, ya. Man faroha fi duhuli Ramadan haramahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang senang akan datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Hadis doib Ustadz, iya memang hadis doib.
Emang nggak boleh hadis dhaif? Boleh untuk fadilah amal. Kata ulama, hadis dhaif 1000 kali lebih baik dari perkataan ulama mujtahid. Kenapa? Hadis dhaif itu tetap datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dalam sanadnya ada yang lemah. Perawi hadis itu ada yang remah. Misalnya ada jalur di hadis itu yang meriwayatkannya pernah berbohong. Jadi lemah tuh hadis, jadi dhaif. Bahkan dalam riwayat perawi hadis itu ada yang pernah nggak pakai peci, itu jadi dhaif. Nah kalau kita yang meriwayatkan dhaif semua Pak. Orang kita kalau mau kondangan dicopot peci. Apalagi ada jaipongnya. Ya. Jadi yang membuat lemah menjadi dhaif hadis itu dalam merawinya ada yang kurang sidik di dalam. Tapi itu tetap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama sepakat hadis dhaif boleh dipakai untuk fadilah amal. Kecuali untuk penetapan hukum enggak boleh. Jadi boleh kita pakai. Makanya dalam Ihya Ulumuddin banyak hadis-hadis dhaif. Imam Ghazali bukan tidak tahu itu hadis dhaif. Tahu. Cuma ulama paham bahwa hadis-hadis yang demikian boleh dipakai. Itulah tadi. Hadis dhaif masih lebih baik 1000 kali dari perkataan ulama mujtahid. Bahkan ulama mujtahid yang boleh beristihad. Perkataan mujtahid jauh lebih baik daripada perkataan ulama-ulama biasa. Dan perkataan ulama biasa masih lebih baik daripada perkataan orang awam. Nah itu tingkatannya. Maka jangan alergi dengan hadis dhaif. Boleh hadis dhaif dipakai untuk fadilah amal, untuk penyemangat kita. Apa maksudnya orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan diharamkan jasadnya dari api neraka? Kan kegembiraan itu datang dari hati kita, nggak bisa dibuat-buat. Misalnya nih ibu, saya tanya bu, ibu kok nggak gembira suaminya nikah lagi? Senyum nggak ibunya? Senyum tapi getir. Senyum tapi senyumnya tidak enak. Itu artinya apa? Keadaan kondisi kolbu kita nggak bisa dibohongi. Sedih itu ekspresi daripada kolbu kita. Kebahagiaan juga ekspresi daripada kolbu kita. Maka orang yang gembiranya sungguh-sungguh dengan datangnya Ramadan, maka jaminannya adalah dia diharamkan daripada api neraka. Subhanallah. Dengan gembiranya saja kuda sudah dapat fadilah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gembira? Karena Ramadan ini tadi saya sudah katakan dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat iri Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam buat kekeliruan sekali dalam surga, dihukumnya 400 tahun, tobatnya 400 tahun. Tiap hari Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 400 tahun. Umat Nabi Muhammad dosa bertahun-tahun, datang Ramadan beres. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, arti ihtisab itu mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni seluruh dosa-dosanya, bahkan dosa-dosa yang masa lalu. Tuh enaknya umat Nabi Muhammad, dosa tiap hari, dosa begitu banyak, datang Ramadan, iman, kemudian berpuasa, mengharap pahala hanya dari Allah, diampuni seluruh dosanya. Dengan hadis yang sama dengan diksi yang berbeda, man koma
ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan, artinya malamnya dihidupkan dengan salat, malamnya dihidupkan dengan tadarus, malamnya dihidupkan dengan zikir, maka dia dihapuskan dosa-dosanya, bahkan dosa-dosa yang masa lalu. Nabi Musa juga iri dengan umat Nabi Muhammad. Kita banyak dosa, cukup istighfar, cukup menyesal, cukup berhenti dari maksiat, cukup kita berjanji tidak mengulangi lagi, sudah beres. Tapi umat Nabi Musa tobatnya harus bunuh diri, Pak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul izla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairulakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim." Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, sungguh engkau telah zalim kepada dirimu sendiri dengan menyembah anak sapi." Ya, dulu Samiri itu bikin anak sapi, patung anak sapi dari perak, dari kuningan, kemudian disembah. Umat Nabi Musa ikut-ikutan menyembah itu. Kemudian kata Nabi Musa, "Bertobatlah engkau kepada Tuhanmu, bunuhlah dirimu sendiri, itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan Tuhanmu akan mengampunimu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun." Tuh. Jadi umat Nabi Musa berat tobatnya. Kalau tobat harus bunuh diri. Kalau umat sekarang tobatnya bunuh diri, beak. Ya, punya dosa bunuh diri. Punya dosa bunuh diri, habis umat nih. Karena dosa tiap hari, melakukan kesalahan tiap hari. Masya Allah. Beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu akhirun sabikuna yaumal qiyamah. Kata Nabi itu, kami umat akhir zaman tapi paling utama di hari kiamat. Kami umat akhir zaman tapi nanti masuk surga paling duluan. Enak gak? Ibadahnya sedikit, umurnya pendek-pendek, badannya kecil-kecil, tapi nanti masuk surga paling dulu. Masya Allah. Nahnu akhirun sabikuna yaumal qiyamah. Kami orang akhir zaman tapi paling utama nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena kita umat Nabi kekasih Allah, umat Nabi paling utama, umat Nabi pemimpin para Nabi dan Rasul. Baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka tarhib yang pertama yang kita harus lakukan adalah melapangkan hati kita, kolbiyah kita, kita lapangkan. Kita Ramadan kita sambut dengan girang, dengan senang, dengan bahagia, karena satu-satunya bulan yang diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bulan yang akan meningkatkan kualitas ibadah kita, akan meningkatkan kualitas diri kita, akan menjadikan diri kita menjadi manusia yang paling utama dibanding umat-umat terdahulu. Kenapa begitu? Karena tadi saya katakan kita umurnya pendek-pendek, ibadahnya sedikit. Kira-kira nih Bu, umur kita kalau 60 tahun kita pakai ibadah berapa tahun? Pak, berapa tahun kita pakai ibadah? Taruhlah 20 tahun.
Yang 20 tahun itu ibadah yang ikhlas berapa tahun? Karena ibadah yang akan diterima Allah hanya yang ikhlas saja. Kira-kira daripada 60 tahun umur kita, kemaksiatannya berapa tahun? Coba dikonversikan. Ikhlasnya cuma 2 tahun, maksiatnya 40 tahun misalnya. Pantas nggak kita masuk surga, Pak? Astagfirullah. Makanya perlunya kita muhasabahkan di situ. Kita teliti apakah ibadah kita sungguh-sungguh sudah benar. Kita teliti apakah ibadah kita sungguh-sungguh sudah ikhlas. Kita teliti ibadah kita banyakkan mana dengan maksiatnya. Nah itu muhasabah tuh. Ihtisab, menghitung-hitung. Kalau nggak pernah kita muhasabah, kita seolah-olah sudah merasa sebagai orang yang paling soleh. Kita merasa orang yang paling banyak amalnya. Kita merasa sudah banyak kebaikannya. Tapi ternyata kalau kita jumlah jamleh, kita hitung-hitung, ya Allah, dikit amat amalnya, dikit amat ikhlasnya, banyak amat maksiatnya. Itu pentingnya kita muhasabah. Nah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan Ramadan, di mana Ramadan semua amal dilipat gandakan oleh Allah. Amal sedikit jadi banyak. Umat Nabi Muhammad itu amal biasa aja setiap hari, manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Satu amal dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu di bulan biasa. Di bulan Ramadan yudha'ifu liman yasha, dengan lipatan yang tidak terhingga. Makanya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Apabila Ramadan beribadah dan apabila mendapati dalam Ramadan Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita melejit, melesat. Nilainya 1 kali ibadah 1000 bulan. Umat yang mana yang kasih keistimewaan seperti itu? Cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah sayangnya apabila Ramadan tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah peningkatan amal ibadah kita, peningkatan kualitas diri kita. Itulah yang tadi dikatakan oleh Nabi, umat akhir zaman, tapi keistimewaannya mendahului, melebihi daripada umat-umat terdahulu karena adanya Ramadan. Saking hebatnya ini amal sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, saumili wa azdi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membayarnya. Emang ibadah yang lain bukan Allah yang kasih pahala? Allah juga yang kasih pahala. Tapi saking spesialnya ini ibadah sampai Allah katakan aku yang akan membayarnya. Maksudnya apa? Karena malaikat gak bisa ngitung jumlah pahala yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Udah Allah saja yang tahu pahalanya. Saking hebatnya pahala bulan Ramadan. Karena bahasa siapa? Yudha'ifu liman yasha, dengan lipatan yang tidak terhingga. Gimana ngitungnya? Makanya setidak-tidaknya kita dapatkan pahala ibadah senilai 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berarti berapa tahun, Pak? 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Itulah melezitnya pahala kita di bulan Ramadan. Saya tanya, mau kita sia-siakan Ramadan?
alangkah ruginya kita. Makanya perlu targhib Ramadan seperti ini untuk menguatkan, melapangkan hati kita agar kita berazam Ramadan kita akan isi sebaik-baiknya. Karena Ramadan belum tentu akan menjumpai kita pada Ramadan berikutnya. Karena Ramadan setiap tahun berbeda. Ramadan kemarin berbeda dengan Ramadan yang akan datang ini. Ramadan yang ini akan berbeda dengan Ramadan yang berikutnya, dan belum tentu kita dapati Ramadan berikutnya. Maka ulama mengajarkan kepada kita, biar kita ibadahnya sungguh-sungguh, anggap ini ibadah yang terakhir. Anggap ini Ramadan yang terakhir, besok nggak bakal nemu Ramadan lagi. Saya pernah sholat di suatu masjid, imamnya beda. Ketika mau sholat itu memberikan arahan kepada makmumnya beda. Biasanya kan sawu sufu fakum, atau bahasa yang lain. Dia beda ngomongnya begini, solu kama solatul wada, solatlah engkau seolah-olah ini adalah solat yang terakhir. Cakep juga itu. Jadi mengingatkan kepada makmumnya, solatlah engkau seolah-olah ini solat yang terakhir, solat wada. Bagus juga untuk mengingat kita. Kalau kita menganggap ini sholat yang terakhir, habis sholat mati, kira-kira khusyuk nggak bu sholatnya bu? Kita mau sholat, yang mau dihukum pancung. Pokoknya itu sholat terakhir, habis itu mau dihukum pancung. Kira-kira sholatnya kayak apa pak? Wah, sungguh-sungguh betul itu. Ya, dalam keadaan yang sangat khusyuk, sangat hudu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka anggap Ramadan yang akan datang nanti, anggap Ramadan terakhir, habis itu nggak bakal dapat Ramadan lagi karena kita mau mati. Maka insya Allah Ramadannya jadi sungguh-sungguh. Jadi yang kita persiapkan yang pertama adalah melapangkan hati kita, menerima Ramadan dengan sukacita, dengan bahagia, dan berazam dalam hati kita akan beramal-amal yang terbaik. Yang kedua, apa yang harus kita lapangkan? Jasadiyah atau badaniyah. Badan kita harus kita lapangkan. Artinya kesehatan kita harus kita siapkan, harus kita jaga. Jangan sampai kita nanti puasa dalam keadaan letih, dalam keadaan sakit. Maksudnya apa? Kurang-kurangkan sekarang aktivitas dunianya yang membuat jasad kita jadi letih. Kurang-kurangkan kerja kita. Masa 12 bulan kita udah pakai 11 bulan untuk cari dunia habis-habisan. Untuk sebulan nanti mah kita kurang-kurangkan dikit masalah dunia. Tapi enggak ya pak, justru bulan puasa makin kenceng. Karena mikirin buat lebaran, mikirin buat beli baju anak istri, mikirin buat beli kue. Ibu-ibu kan udah terpikirkan Ramadan belum datang mau bikin kue apa nanti. Ya, udah terpikirkan lebaran nanti apa saja ya mau dibuat. Mau pakai baju yang kayak apa nanti seragamnya. Udah pusing duluan. Makanya badan kita manjakan sekarang. Artinya jangan dibuat capek-capek amat. Udahlah 11 bulan kemarin kita habis-habisan cari dunia, khusus untuk Ramadan kita manjakan badan kita biar sehat, biar sempurna ibadah kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, ulumiyah. Ilmunya harus kita siapkan. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Al-amal ghairu ilmi
radun wa huwa radun la tuqbalun. Ibadah amal tanpa ilmu tertolak dan tidak diterima. Makanya harus kita siapkan ilmunya. Apa ilmunya? Ya ilmu tentang puasa. Syarat rukun puasa kita harus pahami. Yang membatalkan puasa itu apa saja? Yang merusak puasa itu apa saja? Yang puasanya itu sah secara fikih tapi nggak ada nilainya. Kita harus paham tuh. Kan Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Ka min shaimin laisa lahu min siyamihi ila min ju' wal 'at. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan puasa, tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus belaka. Kenapa? Karena puasa dari hanya makan dan minum saja. Puasa daripada mengisi perutnya saja. Matanya enggak puasa, telinganya enggak puasa, pikirannya enggak puasa. Makanya jangan banyak-banyak keluar kalau puasa. Iya enggak keluar, tapi di handphone apa aja ada. Di handphone apa aja ada. Jangankan sengaja melihat sesuatu yang tidak baik, lagi baca Quran aja tiba-tiba muncul iklan seronok lagi baca kitab tiba-tiba muncul iklan orang mandi. Masya Allah tuh. Jadi memang yang paling baik, makanya kata guru saya, baca kitab aja, kitab yang aslinya. Bukan nggak boleh pakai laptop, bukan nggak boleh pakai handphone, smartphone. Tapi yang paling aman adalah baca kitab yang aslinya begini, nggak ada iklan lewat. Ya. Jadi jawab sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu kita siapkan, biar ibadah kita cakep, ibadah kita sesuai dengan tuntunan, kaifiyah sesuai dengan fikihnya. Yang kedua, kita perbaiki ibadahnya bukan sekedar sah secara fikih, tapi juga nilainya tinggi di hadapan Allah. Ikhlasnya datang, ya. Kemudian ibadahnya sungguh-sungguh hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ilmunya harus kita persiapkan. Kemudian yang keempat, maliyah yang harus kita siapkan. Keempat apa ketiga? Keempat ya. Maliyah. Harta kita harus kita siapkan. Kenapa? 11 bulan kita kumpulkan harta sampai haul. Haul itu tepung tahun pas 1 tahun. Maka kita siapkan harta kita, kita hitung, kita keluarkan zakatnya. Kalau yang sudah sampai nisabnya. Karena menghitung zakat itu haul dan nisab. Haulnya berapa? 1 tahun. Nisabnya berapa? Seukuran emas 90 gram. Kalau kita punya harta nilainya dalam setahun 90 gram emas, itu udah wajib zakat mal. Emas sekarang berapa Bu? Ibu-ibu yang tahu soalnya. 1 gram berapa Bu? 2 juta. 26. Wah. 2 juta aja udah 180 juta. Berarti kalau punya duit 180 juta atau 200 juta dalam setahun, wajib dia keluarkan zakat malnya. Berapa? 2,5% aja. 2,5% saja. Siapkan juga meskipun belum sampai nisabnya, zakat sunnah, sedekah. Terutama memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Karena orang yang memberikan buka puasa bagi yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa.
Tapi hati-hati mengamalkan hadis ini. Kalau begitu kasih saja buka puasa, nggak usah puasa. Berapa menit lagi? Suruknya berapa menit lagi? 10 menit. Ya. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapkan harta kita keluarkan zakat malnya. Kalaupun belum sampai nisabnya, kita bersedekah, terutama memberikan makan kepada orang yang berpuasa karena nilainya sama dengan berpuasa. Ya. Kita singkat saja. Yang kelima, amaliyah. Amal-amal kita siapkan amal yang terbaik. Ibumu hatam berapa kali sebulan ini baca Quran? Itu. Kita siapkan. Yang besar kalau kita punya rencana, kalau punya niat, saya mau hatam 3 kali. Nah, kalau niatnya 3 kali, minimalkan hatam sekali itu. Kalau niatnya saya mau hatam 1 juz, ya paling 2 surat kalau. Makanya niatnya yang gede. Saya mau hatam minimal 3 kali. Kalaupun nanti terhalang macam-macam, cuma hatam 1 kali, itu sudah luar biasa. Saya nggak bisa baca Quran, Ustadz. Udah hatamkan kulhu 3000 kali. Kalau kulhu 3000 kali berarti sama dengan hatam Quran berapa kali tuh? 1000 kali. Karena 3 kali bacaan Quran pahalanya sama menghatamkan 1 kali. Berarti kalau 3000 hatam 1000 kali. Kapan lagi kita hatam Quran 1000 kali? Lebih-lebih di bulan Ramadan pahalanya yudha'ifu liman yasha. Karena baca Quran 1 huruf saja pahalanya berapa? 10 kebaikan. Alif lam mim. Itu udah 3 huruf tuh. Kali 10 30. Bulan biasa. Kalau bulan Ramadan dikalikan 70. Dikalikan dengan lipatan yang tidak terhingga. Maka beruntung orang yang menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Tapi harus tartil fasahah juga bacanya. Karena ada yang hanya kejar target, Pak. Bacanya berantakan. Jangan. Karena Quran ini dapat pahala kalau bacanya sungguh-sungguh dan benar. Kecuali masih belajar, ada gurunya. Salah pun masih dapat pahala 2. 1 pahala membacanya, 2 pahala bersungguh-sungguh dia. Tapi kalau sudah merasa pinter, nggak berguru lagi, salah, dosa dia. Makanya kata guru saya, jangan pernah berhenti jadi murid. Kenapa? Enaknya jadi murid itu kalau salah masih dimaklum, karena masih murid. Tapi kalau sudah merasa pintar, bahaya. Makanya jangan pernah berhenti kita menjadi murid, jangan pernah berhenti kita jadi belajar. Sehingga kalau salah masih dimaklum, karena kita masih belajar. Jadi Qur'annya bacanya tartil, bacanya fasahah. Jangan kejar target, termasuk imam taraweh. Kan imam taraweh yang jadi favorit kan yang 100 km per jam. Imam taraweh semua ayat dibaca dalam Quran, tapi ujungnya doang. Alif lam ra Allahu akbar. Makruh tuh salat, Pak. Kalau dalam fikih dikatakan sependek-pendeknya baca surat dalam sholat itu sependek ayat dalam Quran, sependek surat dalam Quran. Apa surat yang paling pendek, Pak? Inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani akahual. Itu ayat paling pendek, surat paling pendek. Seukuran itu sependeknya kita baca surat dalam tarawih. Kalau cuma alif lam mim yasin, makruh malah salatnya itu. Udah ngebut bacaannya, nggak memenuhi syarat.
Makanya saya heran tuh ada orang bisa sholat tarawih 5 menit beres. Gimana sholatnya? Sholat tarawih dengan sholat biasa syarat rukunnya sama. Bahkan dalam sholat ada tumak ninah rukunnya. Apa tumak ninah? Diam sejenak, tenang sejenak. Seberapa ukuran? 1 tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Cukup tuh udah tumak ninah. Tapi kan kadang-kadang nggak sampai tuh. Ruku baru sub udah bangun, udah rob udah sujud lagi, sub udah duduk. Berarti nggak memenuhi tumak ninah. Rukun tidak terbawa dalam ibadah, nggak sah ibadahnya. Karena rukun nggak bisa diganti. Kalau nggak terpenuhi nggak sah. Jadi nanti kalau Al-Fajr percayalah, pokoknya 1 malam 1 juz kan. Ya Pak, 1 juz ya. Insya Allah ya, tartil bacaannya, imamnya hafiz Quran, subhanallah. Nah, itulah yang harus kita tarhib, yang harus kita lapangkan, yaitu pertama qalbiyah, hati kita, jasadiyah, badan kita, ulumiyah, ilmu kita, kemudian maliyah, harta kita, kemudian amaliyah, amal-amal kita. Maka jangan sia-siakan Ramadan karena Ramadan ini khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ramadan meningkatkan kualitas amal kita dan kualitas diri kita terhadap umat-umat terdahulu, sehingga kita umat akhir zaman tapi didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang sedikit amalnya tapi masuk surga terlebih dahulu karena kita umat Nabi Muhammad, karena kita diberikan Ramadan. Baik, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan karena sudah suruk. Kita baca pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis, barang siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan dijamin masuk surga. Semoga Allah SWT sangat senang dengan orang yang takut melanggar perintahnya, beragama dengan orang yang tidak ikhlas, datang Ramadan tetap menjalankan perintah puasa, tidak melanggar perintah Allah. Ini maksudnya pertanyaan apa nih? Ya, maksudnya barangkali hadis tentang orang yang bergembira. Tadi saya terangkan hadis ini dhaif memang, tapi untuk fadilah amal boleh dikerjakan. Terus bagaimana orang yang senang dengan datangnya Ramadan dan takut melanggar perintah Allah? Ya tentu ini termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beragama tapi tidak ikhlas, ya tentu karena Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah memerintahkan kepada kita